Sobat Ngulik dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Naura Rahmayuna dari Future Star X Center of Management IPB. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget nih sobat. Kali ini kita akan bahas mengenai ini dia tips and trik agar lolos interview kerja. Menarik banget kan topiknya? Nah, sepertinya podcast kita nih, yaitu ngopi alias ngobrol penuh inspirasi. Selain aku di sini, pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi juga. Kira-kira siapa sih seorang itu? Jadi nih, sobat ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Mari kita sambut Pak Edi Sumanto. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Halo, baik Mbak. Sehat-sehat semua. Sehat ya. Sudah Ya. siap belum Pak untuk sharing-sharing bareng kita dan sobat ngulik? Oh, siap dong, tentu. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu sudah berpurnama-purnama kita diatur janjinya ya. Ya, wah, mantap. Karena tadi Pak Edi sudah bilang siap, langsung aja nih kita mulai berbincang-bincang lebih jauh. Sebelumnya, Oke. boleh nih Pak diceritakan tentang profil, educational background, dan personal life dari Pak Edi sendiri. Oke. Mungkin educational background saya kebetulan S1-nya di IPB, Fakultas Ekonomi Hmm. Manajemen, angkatan 39 atau 2002, ya kan? Di ilmu ekonomi studi pembangunan yang sekarang berubah menjadi ilmu ekonomi. Lalu Hmm. S2 saya di IPB juga, ya kan, Wah. di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, mengambil Master Manajemen dan Bisnis. Saya lulus 2017, seingat saya, ya kan. Nah, sekarang saya juga sedang mengambil doktoral S3 di sekolah bisnis juga IPB, sekarang sudah masuk di semester 3. Jadi kurang lebih mbaknya dan saya itu sama lah. Kita sama-sama mahasiswa, cuma beda strata aja. Gitu Wah, Mbak, educational background saya. wah, keren ya Pak. Sampai sekarang masih tetap menempuh pendidikan gitu ya Pak. Ya, betul. Boleh nih Pak Jadi, diceritakan. Gimana Pak? mm, Maaf. ya, jadi bagi saya pendidikan itu sangat penting, ya kan, sebagai eskalator sosial, ya kan. Dengan pendidikan kita bisa meraih, ya kan, beberapa hal yang kita ingin raih di khususnya di perjalanan bisnis maupun perjalanan karir gitu. Benar, sebagai batu loncatan gitu ya Pak. Boleh nih Betul, Pak betul. diceritakan, dideskripsikan tentang PT yang Bapak pimpin ini dan fokusnya tuh di bidang apa gitu Pak PT-nya? Oke, jadi saya bergerak di 3 bidang utama saat ini, ya Hmm. kan, dan memiliki beberapa perusahaan, baik itu di Indonesia maupun di luar, ya kan. Bidang utama yang saya geluti bisnis adalah pertama fertilizer dan agrochemical, pupuk dan agrochemical Hmm. untuk perkebunan dan industri. Lalu yang kedua adalah insurance bisnis, asuransi bisnis untuk general insurance, khususnya ke aviation, pesawat-pesawat kecil, pesawat-pesawat perintis. Kalau teman-teman tahu seperti Susi Air, Raven, yang beroperasional di daerah-daerah remote area seperti Papua dan Kalimantan. Kemudian satu lagi bidang bisnis yang saya geluti adalah properti, ya properti. Cuman mungkin properti ini masih tergolong baru, ya kan, dan masih baby lah, bisa dibilang begitu. Jadi 3 bidang bisnis ini yang saya geluti. In total company saya ada sekitar mungkin 9 ya. 9 company, Hmm. 7 di Indonesia dan 2 di Singapura. Wah, saya dengar-dengar Uh, berarti kan ada yang dari luar negeri gitu ya Pak, ada yang dari luar negeri, ada yang dalam negeri gitu Pak. yes. Eh, Boleh Pak diceritakan lebih lanjut gimana sih awal mula bangun bisnis itu tadi dari tangan ada yang dari pupuk, asuransi, properti, terus yang pesawat-pesawat tadi gitu Pak. Itu gimana Ya. ini Pak mulainya Pak? Kok bisa? Jadi
Oke, semua bermula dari bisnis pupuk dulu ya Mbak ya. Jadi Hmm. saya 2006 lulus dari Institut Pertanian Bogor. Lalu saya coba berkarir dulu di perusahaan trading trading pupuk ya kan, selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Lalu pada tahun 2012 saya memberanikan diri untuk membuka perusahaan saya sendiri. Yang pertama yaitu PT Sinergi Inti Prima, bergerak di bidang ekspor dan impor serta distribusi pupuk non subsidi di Indonesia. Kebetulan kita rekanan dari beberapa BUMN. Lalu pada tahun 2015 uh, kita mengekspan bisnis kita di luar sektor yang utama ya kan, kita membuka portofolio bisnis baru yaitu di bidang insurance. Awalnya hanya untuk mengcover asuransi kargo pengiriman atas pupuk-pupuk kita. Cuman Hmm. seiring berjalannya waktu ternyata bisnisnya berkembang ke arah marine dan aviation insurance gitu. Lalu yang terakhir properti ya, karena kita melihat ada kesempatan dan celah di sana, kita bisa Hmm. mungkin mengembangkan portofolio bisnis di properti untuk sebagai bentuk expand dari bisnis kita juga. Jadi itu Mbak sedikit histori tentang perjalanan bisnis dan portofolio bisnis saya. Wah, keren banget nih Pak. Banyak gitu ya bisnisnya dan ada gitu struggle-struggle-nya. Dan untuk bisnis-bisnis gitu kan pasti nggak kalah penting nih Pak, yang namanya sebuah karyawan gitu. Kan ke Ya, sebuah perusahaan yang baik pasti karyawannya baik. Nah, apa sih strategi yang dilakukan perusahaan-perusahaan Bapak ini dalam menyeleksi karyawan-karyawannya gitu Pak? baik. Ini a good question dan salah satu hal yang saya rasa penting ya. Jadi Hmm. kalau perekrutan tentu sekarang kan sudah banyak apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa membantu serta media-media yang memang bisa membantu proses perekrutan. Tapi yang paling penting adalah sistem yang kita buat di company kita dalam perekrutan. Kita biasanya by recommendation, Mbak. Ya kan kita perusahaan yang agak sedikit konservatif. Jadi jika ada rekomendasi dari A akan menjadi lebih 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 prioritas gitu. Dan Hmm. tapi rekomendasi aja nggak cukup, ya kan? Kita juga tetap melakukan prosedur-prosedur seperti psikotes, ya kan? Lalu melakukan proses interview dan lain sebagainya. Kuncinya adalah bagaimana saya bisa membentuk tim yang bisa bekerja bersama dengan saya, ya kan? Tanpa harus selalu saya monitor. Gitu. Jadi mereka bisa saling memonitor satu sama lain, ya kan? Jadi kebetulan ya karena bidangnya banyak, tentu spesifikasi orangnya juga berbeda-beda, ya kan? Di pupuk mungkin spesifikasinya yang memang expert di bidang pupuk, ya kan? Di asuransi yang expert di bidang asuransi, di properti yang expert di bidang properti gitu, ya kan? Dan kunci satu yang saya selalu tekankan kepada seluruh tim saya nggak menganggapnya karyawan, tim saya ini adalah harus trusted. Trusted itu bisa dipercaya gitu. Ya, karena uh, saya nggak bisa setiap hari melihat mereka. Karena mungkin saya punya kegiatan lain di luar sana yang saya harus kerjakan. Ya kan? Yang paling penting bagi saya, mereka bisa dipercaya dan bisa memegang tanggung jawab yang saya berikan dengan baik dan benar. Jadi itu poin utama bagi saya, ya kan, uh, untuk memilih tim, ya kan, yang bekerja bersama saya. Gitu. Jadi trust itu bagi saya nomor nomor satu lah, ya kan. Dan Hmm. kita bisa uji dengan berbagai macam hal untuk uji tingkat kepercayaan ini. Gitu. Itu Mbak kurang lebih. Wah, berarti sebenarnya nomor satu dari karyawan Bapak itu adalah integritas dalam diri sendiri gitu ya, Pak. Attitude gitu Betul, ya, Pak. Benar-benar. betul, betul. Kemudian dalam dalam prosedur tadi perekrutan suatu karyawan itu kan berarti ada tadi rekomendasi gitu ya, Pak. Bisa ada Ya, psikotes. Nah, dalam rangkaian itu pasti ada interview gitu kan, Pak. Nah, di ya. dalam perusahaan menurut Bapak itu gak penting sih interview dalam perekrutan karyawan gitu, Pak. Kenapa gitu, Pak?
Wah, interview is very important moment ya Hmm. bagi kita sebagai user, katakanlah begitu kan ya. Karena disitulah kita bisa melihat gestur, bisa melihat ini genuine apa tidak dari seseorang gitu. Ya kan ketika kita melihat wajahnya, ketika dia berbicara, ketika dia berinteraksi dengan kita, ya kan, dan ketika dia menyampaikan sesuatu, apakah itu genuine apa tidak itu sangat terlihat di sesi-sesi interview gitu. Ya kan. Bahkan saya melihat terkadang mungkin nilai psikotesnya nggak begitu bagus gitu. Tapi ketika interview cukup khususnya untuk bidang-bidang jasa ya kan itu uh, apa kita sangat perlu proses interview itu gitu karena uh, ya kemampuan menyampaikan sesuatu, mengolah bahasa dan lain sebagainya menjadi poin yang penting gitu. Saya rasa itu Mbak. Wah, berarti sangat penting ya dalam suatu interview untuk perekrutan karyawan. Kemudian boleh dong Pak, karena penting banget gini Pak, berarti kan banyak nih ke orang-orang muda gitu yang sangat concerning terhadap interview. Boleh deh Pak diceritakan apa aja sih pertanyaan yang muncul dalam interview dan tips yang untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu Pak. Oke, mungkin saya bahas sesuai dengan apa yang saya pernah jalani aja di perusahaan saya. Mungkin Oh setiap ya. setiap user tentu punya caranya yang masing-masing ya dalam merekrut karyawan, ke kriterianya dan cara interviewnya gitu. Biasa ya seperti biasa kita akan bertanya tentang background pendidikan, ya kan S1-nya di mana, kalau memang dia masternya di mana, ya kan. Lalu ya kita standar kita bicara tentang eh, hasil studi ya kan yang kita lihat dari nilai apa kalau PK-nya ya, di berapa. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang katanya adalah mengenai pengalaman organisasi kampus Hmm. gitu. Karena kebetulan saya ketika S1, S2 dan sekarang juga S3 saya cukup aktif lah dalam organisasi gitu. Karena bagi saya pembentukan karakter mahasiswa yang sesungguhnya adalah bisa dibentuk juga di kampus khususnya di organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan kampus gitu. Apalagi di Institut Pertanian Bogor yang saya pikir jumlah himpronya juga banyak, jumlah organisasi otonomnya juga banyak, ya kan ya mungkin seharusnya mahasiswa-mahasiswa S1 ini banyak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan di organisasi selain juga tetap menjaga prestasi akademisnya gitu. Cuman uh, di lingkup saya ya kan akademis prestasi itu satu hal, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dia mengembangkan karakternya di organisasi-organisasi atau kepanitiaan di kampus. Seperti Mbak ini kan di sela-sela belajar juga ikut membantu mengembangkan podcast ini ya kan sehingga kita bisa kenal dengan sahabat-sahabat ngulik sekalian gitu loh. Ya kurang lebih itu Mbak untuk pengalaman di tempat saya. Wah, berarti pengalaman dalam organisasi itu juga merupakan salah satu aspek penting gitu ya, Pak, dalam dalam penilaian perekrutan karyawan. Nah, mungkin ada nih Pak di luar sana, sobat ngulik di sana itu semasa dalam kehidupan kuliahannya itu menjadi kupu-kupu gitu Pak, atau biasa yang disebut kuliah pulang. Nah, menurut Bapak gimana tuh Pak kalau misalnya dalam melakukan interview dia tidak punya pengalaman gitu Pak? Apakah Bapak ada tips ya gitu Pak? Ya, makanya saya selalu sarankan ya kan. Kebetulan saya beberapa kali dapat kesempatan juga dalam proses kuliah singkat di sekolah bisnis maupun di di Fakultas Ekonomi Manajemen saya juga pernah di ilmu ekonomi akan diundang oleh Himpro kalau nggak salah hipotesa dulu. Saya selalu tekankan bahwa pentingnya kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar akademis selama kita 4 tahun kuliah di di universitas gitu ya kan karena eh,
akademis saja nggak cukup. Hmm. Pembentukan karakter, attitude, ya kan, terus apa istilahnya, bagaimana bekerja sama dengan tim, itu yang justru soft skill yang harus dipunyai oleh lulusan-lulusan universitas gitu. Bukan hanya hard skill yang terkait dengan akademis, gitu. Ya kan. Apapun bidang pekerjaan yang akan mereka geluti nantinya setelah lulus. Jadi pengembangan soft skill juga perlu, ya kan. Ya salah satunya ya saya pikir melalui organisasi dan kepanitiaan. Gitu. Jadi Hmm. kalau sayang rasanya 4 tahun masa-masa kuliah yang indah itu ya kan hanya dihabisi untuk mengejar prestasi akademik gitu ya kan, sedangkan sebetulnya prestasi akademik jujur bicara kalau bagi konteks perusahaan saya itu hanya saringan awal aja. Tetap harus Hmm. harus ada prestasi akademik yang baik ya, yang minimal IP 3 lah ya kan. Tapi di luar itu kita perlu juga prestasi akademik, ya kan, khususnya pengalaman-pengalaman selama di dunia kampus. Apalagi kalau dia pernah magang di sini, magang di situ, itu kan Hmm. menjadi poin poin tambahan gitu, ya kan. Nah, kebetulan kami perusahaan saya dapat kesempatan kemarin program di sekolah bisnis kampus Merdeka Merdeka Belajar seingat saya, program baru dari Kemen Ristek Dikti kalau nggak salah, dan uh, kalau bisnis menunjuk korporasi saya gitu. Dan dari kegiatan itu, ya kan, ada satu yang apa menjadi karyawan karyawan apa menjadi tim kita gitu, ya kan. Hmm. Walaupun akhirnya beliau resign karena harus menyelesaikan skripsinya gitu. Hmm. Gitu. Tapi dari situ kan setidaknya yang bersangkutan sudah punya banyak pengalaman, tahu dunia kerja, bagaimana harus menghandle masalah dan lain sebagainya. Jadi sangat disayangkan kalau sobat ngulik ya kan cuma datang ke kampus hanya untuk mengejar prestasi akademik karena itu hanya menjadi saringan awal aja. Mungkin bukan hanya di company saya, mungkin di company-company lain juga seperti itu. Hmm. Saya rasa gitu, Mbak. Wah, bener ya, Pak. Jadi penting banget tuh untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill bagi mahasiswa gitu untuk ke depannya, untuk kerja gitu ya, Pak. Iya, Kemudian, betul. kemudian untuk yang selanjutnya itu dalam sebuah sikap ya, untuk melakukan interview pasti akan sangat berpengaruh dong, Pak, dalam salah satu penilaian gitu, Kak. Bagaimana sih, Pak, Ya. menurut Bapak sikap yang benar-benar paling benar dalam melakukan interview kerja, Pak? Oke, jadi pertama start dari appearance ya kan, pakaian ya. Mungkin pakaian juga harus rapi dan sopan, tidak harus baru ya kan, tapi rapi dan sopan kategorinya ya kan. Sekarang kan lebih simpel ya, ada baju batik ya kan, itu batik juga bisa merepresentasikan banyak kegiatan ya kan, baik itu kegiatan harus formal maupun informal, kita bisa menggunakan batik. Atau kalau memang harus menggunakan kemeja, kita lihat apakah perlu menggunakan dasi apa enggak. Jadi pertama adalah penampilan ya kan, usahakan ya kalau apa rapi lah, rapi, kategori rapi. Nah, kedua adalah sikap dalam wawancara gitu. Berbicaralah sesuai konteks gitu. Jangan terlalu melebar ke kiri, ke kanan. Ya kan kalau ditanya tentang background pendidikan ya jawab sebatas background pendidikan. Jika memang harus ditambahkan ya kan tambahkan sesuai dengan proporsinya gitu. Jangan terlalu bertele-tele dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu biasanya saya tanya apa kelemahan, apa kelebihan, ya kan, yang bersangkutan. Kadang tuh orang gagal hanya mampu menjawab kelebihan dirinya gitu, tapi gagal Hmm. menyampaikan mengenai kelemahan diri Hmm. juga menjadi salah satu. Di konteks interview saya tanyakan apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu. Jadi Hmm. kelebihannya akan banyak tuh runtutannya ya kan, karena dia merasa dia harus menunjukkan dia punya kapabilitas gitu. Padahal sebetulnya nobody's perfect ya kan, karena kerja juga nggak mungkin sendiri, tapi kan kerja bersama tim, sehingga dengan kita atau user mengetahui kelemahan, setidaknya
menjadi apa catatan bagi kita bagaimana untuk mengcovernya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mbak. Oh, baik. Keren nih Pak. Berarti sebenarnya dalam diri kita juga harus downgrade gitu ya Pak. Terus good attitude, gitu balik lagi gitu ya Pak. Ya bukan downgrade lah. Kita juga harus mengetahui apa sisi kelemahan yang kita miliki. Ketika ditanya ya Hmm, mungkin uh, user punya punya kepentingan untuk mengetahui itu gitu. Cuma memang harus dikemas redaksi atau kata-katanya dengan yang lebih smooth dan lebih halus aja gitu. baik. Nah nih Pak, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Saya pernah lihat di luar sana itu ada pertanyaan mengenai yang ditanyakan oleh seorang HRD itu mengenai gaji gitu Pak. Apa sih gaji yang kamu harapkan gitu Pak? Nah, menurut Bapak gimana sih cara menjawab pertanyaan seperti itu Pak ketika interview kerja? Baik, biasanya betul itu juga salah satu pertanyaan yang muncul di setiap interview ya. Berapa sih expected salary yang diharapkan Hmm. oleh si pelamar kerja gitu. Ya walaupun sudah biasanya sudah dicatat juga di CV gitu kan. Cuman biasanya kan user kalau memang dinilai terlalu over value kan kita ingin coba negosiasi gitu ya Hmm. kan. Sebenarnya sampaikan aja sesuai dengan apa yang diekspektasikan ya kan. Kalau memang agak canggung dalam menyampaikan hal tersebut mungkin bisa disampaikan range, misalnya ekspektasi kamu 30, mungkin kamu bisa memberikan range antara 33 sampai 36 sehingga nanti Hmm. memberikan room bagi user untuk melakukan proses negosiasi. Nanti sampailah ketemu di angka yang user oke, sebagai pelamar kerja oke gitu. Jadi saya sarankan sih uh, kalau canggung dalam straight to the point untuk menyampaikan angka ya kan mungkin dikasih range aja gitu. Gitu Oke. Mbak. Keren. Berarti kita harus terus terang gitu-gitu Pak ya. Gimana? Ya Hmm. berterus terang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pelamar ya karena kan tiap pelamar beda-beda ya expected Hmm. salary-nya. Walaupun biasanya di form lamaran kita sih kita sudah sampaikan kemampuan kita membayar itu di level sekian gitu. Tapi terkadang ada juga pelamar yang uh, apa menyampaikan di atas apa yang kita coba tawarkan gitu. Tapi ya itu satu hal yang sah-sah aja gitu dan Hmm. dipersilahkan saja. Cuman ya tentu harus memberikan ruang yang cukup juga bagi user ya kan untuk negosiasi gitu. Hmm. Gitu, gitu Mbak. Oke. Oke, Sobat Nguli, gimana nih sharing-sharing kita? Nggak kerasa ya, udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Pak Edi. Kita juga Ya. dapat banyak ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat nih, mulai dari awal mula. Dari Pak Edi memulai bisnis, apa aja pertanyaan yang sering muncul saat interview dan bagaimana cara kita menjawabnya. Kemudian kita juga dapat insight tentang sikap yang harus diperhatikan ketika sedang interview. Dan masih banyak lagi yang sudah Pak Edi share ke kita tuh berdasarkan pengalaman beliau. Oh ya, karena Pak Edi sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu terkait interview. Terakhir nih Pak, mungkin ada nggak sih pesan motivasi ataupun saran yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Ngulik yang menonton Ngopi Podcast episode kali ini? Oh oke. Jadi buat sobat ngulik ya kan seperti yang tadi saya sampaikan khususnya selama sobat ngulik sedang melakukan proses perkuliahan 4 tahun jangan sia-siakan waktu 4 tahun sobat ngulik hanya untuk mengejar prestasi yang sifatnya akademis. Saya harap sobat ngulik juga bisa coba mengembangkan soft skill dari sobat ngulik sekalian melalui organisasi-organisasi kampus yang ada apapun itu bentuknya ya kan tapi tetap juga fokus dengan akademis gitu kan. Nah, itu satu pesan yang saya bisa sampaikan. Kemudian pesan kedua saya teringat tagline atau satu statement dari almarhum Bapak Profesor Andi Hakim Nasution ya kan selaku rektor utama di founding father lah dari Institut Pertanian Bogor. Kita uh,
yang kita sibuk mencari ketenaran, ya kan? Tapi kita sibuklah mencari kebenaran gitu. Karena ketika kebenaran kita temukan, pasti ketenaran juga akan kita raih dan akan kita dapatkan. Jadi itu salah satu pesan yang ingin saya sampaikan, ya kan, di sesi podcast hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan banyak insight bagi teman-teman sekalian, sobat ngulik di manapun berada. Oke, berarti jangan lupa ya, Sobat Ngulik, memanfaatkan sebaik mungkin waktunya 4 tahun dengan ikut kegiatan, kepanitiaan, mengasah soft skill dan hard skill gitu ya, Pak. Ya, Oke, Pak Edi, sebelum kita pamit nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Edi yang sudah bersedia untuk sharing di episode kali ini dengan topik ini dia tips and trick agar lolos interview kerja bersama aku, Naura Rahma Yumna. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk kesempatan luar biasanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lainnya. oke, thank you Mbak. Ya, Thank you semua sobat ngulik. Bye-bye. ya, ya Pak. Terima kasih, Pak. Thank Oke, you. oke, Sobat Ngulik, jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Study PB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi yang nggak punya Spotify, jangan perkecil hati dulu ya, karena kalian bisa langsung aja tonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!